Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rani Rahmawati. Nama saya Priani. Nama saya Siti Amalia. Maka nama saya Muhammad Rizky Hidayat, mahasiswa Teknik Biologi semester 4 YINC Fakultas Cirebon. Akan menjelaskan mengenai peranan mikroba di bidang. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis bakteri yang berperan dalam industri pembuatan makanan. Nah, salah satu jenis bakterinya yaitu bakteri Acetobacter psilynum. Apa sih bakteri Acetobacter psilynum itu? Ya, bakteri Acetobacter psilynum merupakan salah satu bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam industri pembuatan makanan. Nah, bakteri tersebut dapat menghasilkan selulosa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan makanan, yaitu nata de coco. Karakteristik dari bakteri Acetobacter psilynum yang pertama yaitu bakteri tersebut merupakan jenis bakteri gram negatif yang bisa menghasilkan selulosa. Yang kedua, bakteri tersebut berbentuk kokus atau pendek. Yang ketiga, bakteri tersebut tidak berpigmen. Yang keempat, bakteri tersebut mempunyai ukuran panjang 2 mikron dengan lebar 0,6 mikron. Yang kelima, permukaannya berlendir. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari bakteri Acetobacter psilynum. Kingdom Animalia, Phylum Protobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, Ordo Rhodospirillales, famili Acetobacteraceae, genus Acetobacter, spesies Acetobacter psilynum. Selanjutnya yaitu ada fase pertumbuhan dari bakteri Acetobacter psilynum. Yang pertama dimulai dari fase adaptasi, kemudian fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan eksponensial, fase pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan tetap, fase menuju kematian, dan fase kematian. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum. Yang pertama yaitu ada sumber karbon, yang kedua ada sumber nitrogen, yang ketiga ada tingkat keasaman atau pH, yang keempat ada temperatur, dan yang kelima ada udara atau oksigen. Di sini saya juga akan memaparkan sedikit mengenai produk nata. Nata merupakan salah satu jenis makanan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter psilynum yang mempunyai sifat elastis, tidak mudah larut dalam air, dan berwarna putih transparan. Jenis serat yang dimiliki oleh nata yaitu serat kasar. Serat kasar merupakan hasil perombakan gula pada medium fermentasi oleh aktivitas bakteri Acetobacter psilynum. Selanjutnya yaitu ada media tumbuh. Acetobacter psilynum dapat membentuk nata dalam keadaan fermentasi yang mengandung komponen nutrisi yang lengkap seperti mengandung karbon dan nitrogen. Selanjutnya ada proses pembentukan nata. Yang pertama yaitu proses pengambilan glukosa dari larutan gula atau medium yang mengandung glukosa oleh sel-sel Acetobacter psilynum. Yang kedua yaitu glukosa tersebut digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor pada membran sel. Yang ketiga, prekursor ini dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dari dan bersama enzim mempolimerasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari nata. Yang pertama yaitu nata dapat menurunkan kadar kolesterol, yang kedua dapat mencegah konstipasi, yang ketiga dapat mencegah kanker kolon, yang keempat dapat melancarkan sistem pencernaan, dan yang kelima dapat mencegah dehidrasi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bakteri probiotik yang berperan dalam pembuatan yogurt. Apa sih bakteri probiotik? Bakteri probiotik adalah salah satu bakteri baik yang terdapat pada suplemen makanan yang berguna untuk meningkatkan kesehatan pada tubuh manusia. Contoh dari bakteri probiotik yaitu Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
laktis, Lactobacillus bulgaricus, dan lain-lain. Salah satu manfaat dari bakteri probiotik yaitu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, dapat melancarkan sistem pencernaan, dapat membersihkan usus, dapat mencegah peradangan, serta dapat menurunkan kolesterol pada tubuh. Nah, di antara bakteri probiotik yang telah disebutkan tadi, ada 2 bakteri yang sangat berperan dalam pembuatan yogurt, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Oke, adapun klasifikasi dari Streptococcus thermophilus memiliki kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus thermophilus. Karakteristik dari Streptococcus thermophilus yaitu merupakan bakteri gram positif, tidak motil, anaerob fakultatif, dan tidak membentuk endospora, serta memiliki kisaran pertumbuhan antara 35 sampai 42 derajat Celcius. Oke, selanjutnya yaitu bakteri yang kedua, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Adapun klasifikasi dari Lactobacillus bulgaricus yaitu memiliki kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus bulgaricus. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri gram positif yang digolongkan dalam bakteri homofermentatif, berbentuk batang, dan hanya memproduksi asam laktat dalam fermentasi fakultatif. Selain itu, bakteri ini merupakan bakteri mesofilik yang memiliki kisaran suhu pertumbuhan antara 45 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai produk dari yogurt. Yogurt merupakan susu yang difermentasi melalui bakteri, yaitu seperti bakteri yang sudah saya jelasin sebelumnya. Ada bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, dengan adanya fermentasi ini, maka rasa yogurt akan menjadi asam. Mengapa? Karena adanya perubahan dari laktosa menjadi asam laktat oleh kedua bakteri tadi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan yogurt. Ada beberapa tahap yang harus dilewati dalam pembuatan yogurt, diantaranya yang pertama, susu segar dipanaskan sampai suhu mencapai 90 derajat Celcius, kemudian diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Yang kedua, setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml. Setelah ditambahkan bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat 30-40 derajat Celcius, kemudian ditutup rapat selama 3 hari. Nah, tahap terakhir yaitu filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bakteri yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair akan terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap menjadi yogurt. Supaya yogurt lebih lezat, maka boleh ditambahkan buah ataupun nata de coco ataupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu manfaat dari yogurt. Yogurt dapat menurunkan tekanan darah, yaitu cukup bagus untuk penderita hipertensi, kemudian mengurangi kolesterol, mencegah infeksi vagina, mencegah osteoporosis, mengobati napas buruk, dan yang terakhir mengurangi halitosis. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari peranan merugikan mikroba di bidang pangan. Salah satunya yaitu bakteri coliform yang mencemari susu sapi. Saya masukkan ya PPT-nya di sini, teman-teman bisa langsung lihat. Nah, bakteri coliform ini merupakan golongan bakteri intestinal yang berada pada saluran pencernaan manusia. Nah, bakteri coliform ini lazim digunakan sebagai indikator adanya kontaminan
yang berasal dari kotoran indikator pada kualitas air, makanan, maupun produk susu. Nah, kelompok bakteri coliform ini diantaranya ada Escherichia coli, Enterobacter rogenes, ada Salmonella, dan Shigella. Nah, karakteristik secara umum dari bakteri coliform itu sendiri yakni termasuk golongan bakteri gram negatif. Berbentuk batang. Teman-teman bisa lihat di sini. Tidak membentuk spora, mampu tumbuh secara aerobik pada media agar yang mengandung garam empedu. Terakhir yakni mampu memfermentasikan laktosa dengan gas pada asam dalam waktu 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, susu ini merupakan sumber kalsium yang paling baik karena di samping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu ini membantu absorpsi susu di dalam saluran cerna. Namun, susu sapi yang telah diperah akan mengalami perubahan fisik ataupun mengalami perubahan kimia. Nah, susu ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Jadi, jika sesudah pemerahan susu dibiarkan begitu saja atau tidak ditangani secara baik, maka pertumbuhan mikroba ini akan semakin cepat. Nah, faktor penyebab dari kontaminasi pada susu ini yakni dapat disebabkan karena peralatan dan lingkungan kandang badan sapi yang kurang baik atau kurang bersih, sehingga dapat mengakibatkan kontaminasi bakteri tersebut. Serta suhu dan lama penyimpanan juga bisa mempengaruhi keberadaan bakteri coliform itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa jika susu sapi yang telah diperah, jika dibiarkan begitu saja, maka mikroba yang ada di dalamnya semakin cepat berkembang biak. Next, upaya pencegahan dari cemaran pada susu sapi ini yakni penanganan atau pendinginan pada saat proses penyimpanan, karena suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteri sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat. Pendinginan susu biasanya menggunakan lemari es atau pendinginan khusus yang suhunya di bawah 4-50 derajat Celcius. Terima kasih. Ini akan menjelaskan mengenai kontaminasi makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, yang saya akan bahas adalah tentang Escherichia coli, klasifikasi, gejala kontaminasi, faktor penyebab kontaminasi, dan cara kontaminasi dari si bakteri Escherichia coli ini. Escherichia coli merupakan indikator pencemaran air dan petunjuk sanitasi yang buruk karena Escherichia coli bisa bergerak dari tangan masuk untuk aktivitas mulut atau transfer pasif melalui makanan, air, susu, dan produk lainnya. Adapun klasifikasi dari bakteri Escherichia coli ini sendiri sebagai berikut. Faktor penyebab kontaminasi yaitu pengolahan bahan makanan atau minuman serta alat-alat yang digunakan yang kurang higienis sehingga dapat menjadi media perkembangbiakan bakteri seperti Escherichia coli ini, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan serta keracunan makanan. Cara kontaminasinya yaitu alat dan bahan makanan yang tidak higienis membawa bakteri yang berasal dari kotoran hewan yang dibawa oleh serangga yang hinggap pada lingkungan yang tidak bersih dan menempel pada alat dan bahan makanan sehingga terjadi kontaminasi. Gejala kontaminasi yang ditimbulkan yaitu seperti kolera, disentri, gastroenteritis, diare, dan berbagai penyakit pencernaan lainnya.